Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bersama saya Samsu Bahri. Pada video kali ini, tutorial yang saya akan bahas masih tentang pemrograman Android dengan Xamarin Form. Tema yang saya akan bahas pada video kali ini adalah tentang application programming interface. Dan saya akan mengulas tentang Xamarin Essential. Apa itu Xamarin Essential? Namun sebelumnya, jangan lupa teman-teman untuk membantu saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Apa itu Xamarin Essential? Jadi teman-teman harus tahu dulu apa itu Xamarin Essential dan termasuk apa Xamarin Essential itu. Jadi teman-teman harus buka dulu Visual Studio-nya, kemudian masuk ke NuGet Package Manager atau singkatannya NPM, kemudian pilih Manage NuGet Package for Solutions dan pastikan teman-teman berada pada koneksi internetnya. Kemudian pilih tab Browse. Kemudian pastikan di sini source-nya nuget.org ya. Kemudian pilih Xamarin Essential. Ini. Nah, nanti di sini sudah ada pilihan pertama. Nah, sekarang kita klik. Ini versinya sudah 1.7.3. Nah, teman-teman bisa aktifkan Xamarin Essential dengan cara mengklik project checkbox-nya ini. Kemudian teman-teman install. Nah, sebelum install teman-teman baca dulu tentang apa sih Xamarin Essential. Ada di project URL ini, klik saja. Ketika sudah masuk, teman-teman lihat di sini ya, kita diarahkan ke GitHub. Di sini ada pengertian Xamarin Essential, kemudian ada build status, kemudian sample applications, instalasi, kemudian guide-nya di sini atau petunjuknya. Teman-teman bisa klik petunjuknya ini. Nah, di sini jelaskan cara instalasi. Oke, kita disuruh download lewat npm, kemudian menambahkan referensi, kemudian menaruh sebuah settingan. Ini opsional settingannya. Kemudian di sini ada follow the Xamarin Essential Guide. Saya klik. Nah, di sini kita akan melihat sebuah fitur-fitur yang dimiliki oleh API Xamarin Essential ini. Di sini banyak sekali ya, dari Accelerometer, app actions, sampai ke web autentikasi. Jadi di dalam API ini terdapat banyak paket fitur yang bisa kita gunakan tanpa harus melakukan coding yang begitu banyak. Dengan API ini atau Application Programming Interface ini, kita akan dibantu dengan paket-paket code yang sudah dibungkus sedemikian rupa. Jadi kita tinggal pakai saja dan kita hanya mengetikkan beberapa script untuk memanggil code yang kita inginkan. Misalnya kita ingin open browser, jadi kita hanya mengetikkan beberapa saja, atau kita mau butuh screenshot, bagaimana mengambil screenshot, kita hanya butuh beberapa saja dari code yang sudah disediakan oleh Xamarin Essential ini. Tentunya kita tidak semua melakukan dari atas sampai ke bawah atau semua fitur ini, kita hanya gunakan satu saja. Selebihnya teman-teman bisa melakukan pengembangan sendiri. Oke, kemudian lanjut ke instalasi ya. Jadi Xamarin Essential atau API ini harus diinstal setiap ada project baru. Oke. Jadi kalau teman-teman bikin project 2, maka Xamarin Essentialnya terpisah, harus diinstal di masing-masing
project. Nah, di sini kan sudah terinstall 16.1 dan centang biru ini artinya teman-teman sudah terinstall, tapi versinya versi stok atau versi bawaan default ya. Tapi kalau teman-teman ingin memperbarui, tinggal dipilih 17.3 install. Kemudian di sini diminta untuk menyetujui. Kemudian nanti ada sebuah tampilan readme ini di sini. Ini artinya sukses ya. Bisa di close saja. Ini di close saja. Nanti otomatis di dependencies-nya di sini package terlihat Xamarin Essential versi 17.3. Nah, langkah kedua teman-teman masuk ke halaman yang ingin kemudian teman-teman masuk di halaman main page atau halaman yang ingin terintegrasi dengan Xamarin Essential ini. Karena kalau tidak ditambahkan referensinya di setiap halaman, maka itu tidak akan berefeknya. Saya tambah add new item. Kemudian saya pilih Xamarin Form, kemudian content text 1 add. Nah, di sini saya masuk ke backend. Kemudian saya tambahkan using Xamarin.essential.com. Nah, ini baru berefek. Kemudian kita lakukan build. Oke, nanti sampai build-nya di sini ada sukses ya, dan tidak ada fail ataupun yang terskip. Close saja dulu. Kemudian kita fokus ke dokumentasi di Essential ini. Karena ini wajib hukumnya kita baca supaya kita tidak salah cara penggunaan. Oke. Misalkan saya mau device information, klik saja. Nah, di sini ada caranya. Ya, kita sudah menambahkan Xamarin Essential di referensinya. Kemudian di sini cara mengambil sebuah nilai, tentunya dengan variabel yang sudah disiapkan. Oke. Nah, saya akan mengambil sebuah device name variabel di sini ya. Oke. Kita kembali ke pack 1. Mungkin kita tambahkan sebuah label toolbox. Di sini kita tambahkan label saja. Oke. Kemudian next name-nya ganti ID, saya sesuaikan dulu biar nggak salah. Name ini, kemudian font size saya bikin dia large. Ini labelnya buat nampung device info name. Nah, ini saya ambil variabelnya, saya salin, kemudian saya masuk ke backend. Nah, kita bisa taruh di atas ini ya. Nah, kalau dia seperti ini artinya deklarasinya salah. Kita bisa gunakan string. Oke. Nah, teman-teman bisa lakukan name titik text sama dengan device name string biar lebih lengkap seperti ini. Ini sudah kita bisa jalankan. Kemudian kita pindah startupnya.
kemudian bisa kita jalankan. Oke, nah di sini keluar tulisan Galaxy J7 Prime ya, karena memang saya menggunakan tipe HP yang seperti itu. Oke, mungkin saya rubah font atribut, wow, kemudian oke, jadi keluar tulisan Galaxy J7 Prime. Itu kalau kita menggunakan variabel sebagai device info titik min. Kemudian yang lain misalkan variabel idom ya, saya gunakan salin, taruh di sini, kemudian taruh di dalam sini saja supaya dia bisa dideklar di dalam sebuah kelas ya. Kemudian ini saya taruh di bawah. Kemudian ini saya taruh di ini, saya ganti ID device. Nah, kalau begini dia nggak bisa kita tambahkan string. Kita bisa start, nanti kelihatan ID device-nya. Nah, ini ID device-nya phone ya. Kemudian kita coba lagi di Xamarin Essential ini fitur yang lain ya, seperti open browser. Oke. Langsung diklik saja open browser, nanti di sini ada settingan ya. Jadi kalau kalian versinya itu di Android 11, maka kalian diminta untuk set Android manifest.xml ya, seperti ini. Karena berhubung saya tidak menggunakan Android 11 tapi saya gunakan Android 8.1, maka saya skip ini. Kemudian referensinya tetap ya sama Essential. Kemudian di sini tinggal dipanggil prosedurnya atau functionnya begini ya, browser titik open sampai di sini. Nah, saya buat sebuah variabel namanya string link browser misalkan sama dengan https://detik.com. Variabel ini teman-teman bisa atur sesuai dengan keinginannya. Kemudian saya tambahkan satu tombol. Kan di sini detik.com. Kemudian di sini saya tambahkan xname go, misalkan seperti ini saja. Kemudian jangan lupa clicketnya di set. Klik oke. Nah, sekarang nanti ada private void, dual klik. Kemudian kita kembali ke petunjuknya, kita tinggal ambil try-nya di sini. Kita paste. Nah, di sini merah karena ini await ya. Kita tambahkan asynchron. Nah, di sini URI-nya kita tinggal ganti dengan link browser. Ini catch ini kalau error teman-teman bisa isi apa di sini terserah. Tapi dibiarkan saja tidak apa-apa. Kita coba start. Nah, di sini ya tombolnya di bawah sini. Oke, kemudian kita klik detik.com. Nah, maka dia akan tertuju pada browser bawaan sistem. Nah, nanti akan terhubung ke detik.com.
Seperti itu. Jadi mudah ya. Sekian dulu untuk tutorial pada video kali ini. Jika ada hal yang belum paham, teman-teman bisa menanyakan pertanyaannya pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu membantu saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.